Di dunia ini ada berbagai hal yang menakjubkan dan karena begitu mengesankannya, hal tersebut dianggap ajaib. Hal yang sama berlaku pada 7 keajaiban dunia terbaru. Berbagai tempat dan bangunan masuk ke dalam 7 keajaiban dunia 2016. Secara rutin, daftar ini terus diperbarui dan untuk masuk ke dalam daftar 7 keajaiban dunia terbaru, tempat atau bangunan tersebut akan dinilai secara ketat oleh Dewan. Salah satu bangunan bernilai sejarah dan memiliki nilai artistik yang tinggi, sehingga masuk ke dalam daftar tersebut adalah Taj Mahal. Bangunan yang berada di India ini memang memiliki keindahan yang unik dan juga mistis. Untuk membayangkan proses pembangunannya di masa lalu di mana belum ada teknologi seperti di masa kini, wajar saja Taj Mahal masuk ke dalam 7 keajaiban dunia tahun 2016. Taj Mahal itu terkenal dan bisa masuk ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia tahun 2016 karena monumen tersebut berdiri kokoh dan abadi hingga kini. Menyimpan cerita tentang cinta sajahan yang berniat untuk membuat monumen yang tidak ada duanya dalam aspek keindahan dan kemewahan. Taj Mahal benar-benar meninggalkan kesan kebudayaan dan merupakan suatu karya yang tetap berdiri sepanjang zaman dan membuat namanya tetap dikenang sepanjang masa. Seorang sejarawan bernama Muhammad Amin Kaswini mengatakan ini akan menjadi mahakarya sepanjang masa dan akan menjadi makin menakjubkan bagi manusia. Taj Mahal merupakan media yang tepat bagi ambisi sajahan. Memakan waktu 6 bulan bagi beliau hanya untuk memilih lokasi tempat mendirikan Taj Mahal. Rancangan bangunan ini mengambil keindahan dan arsitektur dari ibu kota, Agra, yang pada waktu itu menggantikan sungai Hafli sebagai makam. Bangsawan mendirikan bangunan ini untuk menghindari hukum yang menuntut pengembalian Hafli seperti semula setelah bangsawan tersebut meninggal dunia. Shahjahan punya 2 tujuannya yaitu 1. Untuk membangun kuburan terbesar dan terkompleks di dunia yang didesain sepanjang 1 km dan 2. Ia ingin membuat mahakarya yang simetris klasik dan dia pun berhasil memenuhi tujuannya. Shahjahan membuat makamnya menghadap marmer putih sehingga setiap jam selagi matahari bergerak, cahaya yang terpantul tampak berganti warna. Pagi subuh berwarna abu-abu, lalu berubah menjadi pink saat matahari terbit. Saat siang hari menjadi putih terang, dan saat sore hari menjadi merah nyala. Taj Mahal menggabungkan beberapa jenis arsitektur dari beragam tradisi. Ada konsep yang diambil dari budaya Hindu yang diadopsi dari sastra Vastu yang hanya menggunakan 2 warna, putih Brahmana dan merah Ksatria. Dengan ini Shahjahan mendeklarasikan bahwa Mughal adalah Brahmin dan Ksatria India yang baru. Setelah itu ada Pitrasura dari Eropa yang kecantikannya melebihi apa yang dibuat di Italia. Yang terakhir adalah elemen Islamik. Ada penemuan yang menarik dalam rencana awal pembangunan Taj Mahal, yakni usulan untuk membuat 4 ventilasi udara seperti yang biasa digunakan oleh pengembara saat berkemah dan melepaskan hewan ternak dan mendirikan toko-toko di sekitar kemah. Ini adalah satu-satu monumen pada zaman itu yang mempunyai fasilitas sedemikian rupa untuk para pengunjung. Keuntungan dari toko tersebut akan dialokasikan untuk menutup biaya perawatan Taj Mahal. Pembangunan Taj Mahal dimulai pada tahun 1631 dan memakan waktu 22 tahun juga. Tenaga kerja sebanyak 20.000 orang untuk menyelesaikan proses pembangunannya. Akhirnya, Taj Mahal selesai dibangun pada tahun 1653 dengan biaya sebesar 32 juta rupiah atau setara dengan 400 juta dolar Amerika. Karena memang tercatat bahwa Taj Mahal tidak didesain oleh satu orang saja. Tidak heran apabila muncul perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya membangun dan merencanakan Taj Mahal. Proyek ini membutuhkan banyak keahlian seperti kreativitas dan juga kesenian dari 20.000 pekerja. Tak lupa mandor dari Persia, Prancis, Iran, Italia, dan Turki yang turut mengambil andil dalam prosesnya. Arsitek dari Persia, Ustadz Isa dan Isa Muhammad Effendi, yang merupakan anak didik dari Ottoman Agung. Juga Kozami Marsinan akan diketahui memiliki keahlian arsitektur yang hebat dan memiliki peran besar dalam merencanakan pembangunan Taj Mahal. Dan semua ini tertulis dalam surat-surat sejarah yang berhubungan dengan pembangunan Taj Mahal. Kubah utama Taj Mahal dirancang oleh Ismail Khan dari Kekaisaran Ottoman. Dia dianggap sebagai bapak desainer di belahan bumi Asia dan pembangun kubah pada kala itu. Qasim Khan, orang asli Lahore, mencetak emas murni yang memahkotai kubah utama di Turki dan juga Taj Mahal. Chiranjila, seseorang pemimpin sementara dari Delhi, ditunjuk sebagai mandor pemahat dan bertugas di bidang mosaik. Amanat Khan dari Cyrus Persia.
Iran adalah mandor yang bertugas di bidang kaligrafi. Fakta ini terbukti dari ukuran namanya yang terdapat di pintu masuk Taj Mahal. Muhammad Hanif bertugas di bidang material bebatuan. Mir Abdul Karim dan Mukarimat Siraskan menangani keuangan dan manajemen keseharian pembangunan. Tim kreatif terdiri dari pemahat dari Bukhara, kaligrafer dari Syria dan Persia, penata batu dari India Selatan, pemotong batu dari Baluchistan, spesialis pembangunan menara, dan pemahat marmer. Total semua 37 orang tergabung dalam tim kreatif. Semua ini ditambah dengan 20.000 tenaga kerja dari India Utara. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.